Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desyana Rahmawati. Saya merupakan mahasiswi jurusan Unsia, Universitas Cyber Asia, Prodi Komunikasi. Nah, hari ini saya akan mengenalkan atau mempresentasikan mengenai etnis Rohingya yang belakangan ini sempat viral dan menjadi bahan bicaraan warga-warga di Indonesia. Nah, pertama-tama, kenapa saya memilih untuk membahas hal ini? Karena ada banyaknya orang yang belum mengetahui sendiri nih mengenai etnis Rohingya, dan karena hal itu banyak terjadi miskomunikasi antara pengertian mengenai etnis Rohingya, mengapa mereka berkelana dan mengapa mereka menginginkan tetap di suatu negara. Nah, pertama-tama kita akan mengenal dulu nih sejarah dari etnis Rohingya itu sendiri. Nah, Rohingya merupakan etnis Muslim yang berasal dari Myanmar, yang dimana penduduk Myanmar mayoritas memeluk agama Buddha, dan karena hal itu pemerintah Myanmar menyangkal kewarganegaraan Rohingya dan menganggap bahwa Rohingya merupakan imigran dari Bangladesh. Nah, dikarenakan Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan di Myanmar, hal itu membuat etnis Rohingya mendapatkan perlakuan yang buruk dari warga setempat seperti pembunuhan, pelecehan, penyiksaan, dan ancaman lainnya. Nah, karena hal-hal tersebut, etnis Rohingya terus-menerus berkelana mencari tempat perlindungan dari satu negara ke negara lainnya. Nah, selain dari hal tersebut, ada juga nih tingkat pendidikan di Myanmar yang mengalami diskriminasi, khususnya etnis Rohingya, dan banyak anak-anak yang tidak mendapat kualitas pembelajaran yang baik karena guru-guru etnis Rohingya yang ditolak dan tidak mendapat pekerjaan sebagai pegawai negeri di suatu sekolah pemerintahan maupun swasta. Nah, selanjutnya adalah konflik etnis Rohingya itu sendiri. Nah, yang pertama, konflik etnis Rohingya di Myanmar adalah Burmanisasi. Nah, Burmanisasi ini adalah seperti model village, yaitu perkemahan, maksud saya perumahan yang dibangun khusus untuk orang-orang beragama Buddha seperti etnis Rakhine dan etnis Burma. Mereka didatangkan secara massal dan kemudian dibekali kebutuhan hidup berupa pasokan bahan pangan dan diberikan rumah yang layak huni oleh pemerintah Myanmar. Dan berbeda sekali dengan etnis Rohingya ini, yang dimana pemerintah Myanmar secara paksa menyita lahan warga Rohingya ini untuk membangun model village ini. Nah, pemerintahan Myanmar juga mengganti tempat-tempat suci Rohingya dengan monumen bersejarah peninggalan Buddha berupa biara, pagoda Buddha, dan asrama biksu. Nah, yang kedua adalah kecemburuan etnis Rakhine terhadap etnis Rohingya. Nah, hal ini disebabkan karena populasi etnis Muslim Rohingya dalam beberapa tahun ini terus meningkat, dan keadaan etnis Rohingya ini dianggap oleh etnis Rakhine sesuatu yang terus mengganggu. Nah, keberadaan etnis Rohingya dianggap mengurangi hak atas lahan dan ekonomi, khususnya di wilayah Arakan dan Rakhine yang menjadi pusat kehidupan etnis Rohingya, sehingga etnis Rohingya sering menjadi korban perampasan tanah dan membuat kedua belah etnis antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine bermusuhan hingga sekarang. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, diskriminasi Rohingya diberitakan media massal. Nah, konflik yang terjadi antara etnis Rohingya dan Rakhine yang mencuat pada bulan Agustus 2012, yang pemberitaan media internasional mulai memberikan fakta tentang adanya konflik di kedua belah pihak etnis sehingga memancing kemarahan etnis Rakhine. Nah, banyak pihak yang mengecam konflik tersebut, termasuk PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa, namun tidak menyalahkan pemerintahan Myanmar, sedangkan lembaga lain seperti Amnesty International dan organisasi HAM menilai bahwa pemerintahan Myanmar telah melakukan diskriminasi. Selanjutnya adalah alasan etnis Rohingya datang ke Indonesia. Nah, alasan yang pertama adalah kekerasan di Bangladesh. Nah, kepolisian Bangladesh melaporkan sedikitnya 60 orang Rohingya tewas terbunuh di Camp Cox's Bazar tahun ini. Lebih dari itu, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, Nay San Luin, mengatakan kepada DY bahwa program pangan dunia WFP
telah memotong jatah makanan para pengungsi awal tahun ini dengan demikian sebagian besar pengungsi Rohingya kini harus bertahan hidup dengan $8 atau sekitar 124.000 per bulannya. Yang kedua adalah Bangladesh bertekad perangi perdagangan manusia. Muhammad Mizanur Rahman, Komisaris Bantuan dan Repatriasi Pengungsi Bangladesh (RRRC), mengatakan kepada DY bahwa tidak pernah terpikir olehnya jika para pengungsi ini pergi meninggalkan kamp karena situasi keamanan. Mereka adalah orang-orang tanpa kewarganegaraan dan kami tidak mengizinkan mereka untuk berintegrasi di Bangladesh. Itu tidak mungkin bagi kami. Jadi demi para generasi penerus, mereka mencoba pergi kemana-mana di mana mereka berpikir generasi penerus mereka akan memiliki kehidupan yang layak. Jadi dengan alasan tersebut, etnis Rakhine terus berkelana untuk mendapatkan suatu kewarganegaraan yang dimana mereka bisa merasa aman dengan kewarganegaraan tersebut dan mereka bisa menjalani kehidupan seperti warga-warga negara pada umumnya. Lalu apa sih alasan mengapa Indonesia menerima Rohingya? Yang pertama adalah komitmen terhadap hak asasi manusia, dan yang kedua dekat dengan Myanmar serta etnis Rohingya adalah Muslim. Ketiga, punya wilayah yang luas dan punya pengalaman menangani pengungsi. Lalu punya dasar hukum penanganan pengungsi dan relatif mampu menghadapi tantangan. Dan yang terakhir adalah Indonesia menjalin kerjasama dengan semua pihak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata maupun kalimat, mohon dimaafkan dan mohon diberikan pengarahan untuk pembetulan kata-kata tersebut untuk saya lebih berkembang ke depannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.